Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini tentunya kalian sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat biar bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan belajar dengan semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa Bu Leli selalu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan 3M ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan ya, itu tadi. Jadi kemana-mana harus pakai masker. Kalau tidak penting sekali, nggak usah kemana-mana, di rumah saja sama cuci tangan ya. Cuci tangan pakai sabun. Karena virus ini nggak tahu sampai kapan, maka kita sendiri yang harus menjaga kesehatan kita sendiri. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dipimpin Devina. Devina. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Devina yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian tetap semangat. Semangat ya anak-anak hebat ya. Ya. Semangat. Ya. Ya. Hari ini masuk semua ya. Bu Leli sudah lihat kalian sudah hadir untuk siap-siap belajar hari ini. Terima kasih, hari ini sudah masuk semua. Sebelum mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada bangsa tercinta ini, mari kita membacakan Pancasila bersama-sama. Bu Leli dulu ya, Bu Leli Pak Pandu dari sini ya. Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebijakan. Lima, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi kita harus mencintai bangsa Indonesia ini karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi dasar negara adalah panutan bagi bangsa Indonesia. Karena semua nilai-nilai yang ada Pancasila adalah nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 nanti tentang membangun masyarakat sejahtera.
Bu Leli bacakan untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Nanti Bu Leli dengan menyimak pembelajaran melalui PPT atau PowerPoint, siswa dapat mengetahui keadaan masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, dengan menyimak materi melalui PPT, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak materi pembelajaran melalui PPT, siswa dapat mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Yang keempat, dengan menyimak materi, siswa dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks. Yang kelima, siswa menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa membandingkan informasi membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks. Yang ketujuh, siswa menyebutkan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, dengan menyimak materi pembelajaran PPT, mampu menyebutkan ciri-ciri poster. Baiklah anak-anak, kita langsung mulai untuk materi hari ini, pembelajaran 3. Subtema 3. Bu Leli akan share materinya. Bisa kalian lihat? Ya, pada buku paket kalian ini ada gambar yang menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Yang gambar 1 itu tentang apa ini? Lantip. Mengantri membayar pajak. Mengantri membayar pajak kendaraan. Yang Bu Leli lihat di sini loh, di slide-nya loh. Yang di layar kamu. Gambar yang 1 ini gambar apa? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Ada yang lihat? Enggak ada, Bu. Ada. Boleh lanjutkan. Untuk yang gambar pertama ini Siti dan teman-temannya sedang bekerja dalam kelompoknya. Bergotong royong. Dalam kelompoknya. Terus yang kedua, Siti dan teman-temannya walaupun berbeda agama, mereka bersatu. Yang ketiga, ini para petani ya, sedang menanam tanaman, ini untuk masyarakat sejahtera. Samping itu juga ini olahraga juga untuk menuju masyarakat sejahtera. Selanjutnya, ya nanti karena pertemuan kemarin Bu Leli sudah menjelaskan tentang masa kanak-kanak ya, masa pubertas laki-laki, masa pubertas pada perempuan. Bu Leli sudah jelaskan pada pertemuan kemarin. Maka nanti untuk hari ini kalian secara mandiri untuk mencari beberapa gambar tentang masa anak-anak dan masa pubertas. Jadi nanti gambar itu kalian tempel di buku atau di kertas folio. Itu nanti dicari terus ditempel dan jangan lupa ciri-cirinya. Ciri-ciri anak itu apa? Ciri-ciri pubertas laki-laki itu apa ya? Jadi ada 3 gambar. 1 gambar anak-anak, 2 gambar anak laki-laki pubertas, yang ketiga anak perempuan pubertas. Itu nanti.
Nah, ini nanti perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas. Ada yang tahu kalau ciri-ciri masa anak-anak itu kemarin apa, Nak? Masa anak-anak itu belum apa? Satu, Bu Leli contohkan dulu ya. Kalau anak-anak itu belum apa? Misalnya pada laki-laki, belum tumbuh kumis, belum tumbuh capun, ya, dadanya belum bidang. Itu kalau masa anak-anak pada laki-laki. Kalau masa anak-anak pada perempuan kan belum tumbuh apa namanya? Payudara, ya, belum menstruasi. Itu kan masa anak-anak ya. Kalau beda dengan masa pubertas. Kalau masa pubertas laki-laki itu sudah suara membesar, dada bidang, ya, tumbuh capun, terus tumbuh rambut-rambut halus di bagian tubuh tertentu ya. Itu nanti kamu cari sendiri ya secara mandiri sebagus mungkin, kamu tempelkan dan kamu beri narasi di bawahnya ciri-ciri anak-anak ya, ciri-ciri pubertas laki-laki dan ciri-ciri pubertas perempuan. Selanjutnya ya, siswa membaca, nanti kamu membaca buku teks. Buku teks, coba boleh dikasih waktu membaca 5 menit atau 3 menit lah ya. Baca dulu buku teks. Boleh beri waktu 3 menit. Halaman berapa, Bu? Bu Leli. Ya. Halaman berapa, Bu? Setelah kalian membaca buku teks, Ibu Leli jelaskan. Setelah kalian membaca buku teks, itu tadi teks tadi itu adalah contoh teks non fiksi. Teks non fiksi ada teks yang berisi atau materinya yaitu sesuai dengan kenyataan, benar-benar terjadi. Jadi bukan hayalan, bukan seperti dongeng, fabel gitu ya. Jadi teks non fiksi adalah teks yang benar-benar terjadi atau nyata. Di teks non fiksi itu pasti ada gagasan utama, ada kalimat utama. Kalau gagasan utama itu bisa berada di, kalau kalimat utama itu bisa berada di awal dan akhir atau awal dan akhir. Tapi kalau gagasan utama, setiap paragraf itu hanya mempunyai berapa gagasan utama, Nak? Satu paragraf mempunyai ide pokok berapa atau gagasan Satu utama? ide pokok. Satu ide pokok. Ya, satu ide pokok. Kalau kalimat utama itu biasanya di awal. Kalau kalimat utamanya di awal paragraf, berarti termasuk paragraf apa namanya? Induksi atau deduksi? Induksi. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal, Nah, deduksi atau induksi? Paragraf deduktif. Nanti kalian pelajari lagi ya yang kemarin. Nah, untuk selanjutnya, boleh tanya, jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Nomor 1, apakah saat ini yang tadi, materi yang tadi, sebelumnya ini,
Ya, yaitu apakah saat ini kalian sudah pubertas? Apakah saat ini kalian sudah mengalami pubertas? Coba Bu Leli tanya ya. Kamu kan kemarin sudah dijelaskan tentang ciri-ciri pubertas ya. 2 anak aja. Jawab dengan jujur, enggak usah malu. Coba kalau Dani, kamu sudah pubertas belum, Dani? Belum, Bu. Dani? Belum. Tahu ya? Tahu ciri-cirinya? Tahu. Dani belum. Enggak usah malu, enggak apa-apa, jujur. Kalau Karisa. Belum, Bu. Belum. Belum. Kalau siapa? Zara. Sudah, Bu. Zara mana? Zara sudah menstruasi. Sudah, Bu. Udah ya. Kenapa kok Karisa sudah, Karisa belum, Zara sudah? Itu karena memang kalau pubertas itu setiap anak-anak itu berbeda, tidak sama. Antara anak yang satu dengan anak yang satunya lagi tidak sama. Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh hormon yang setiap pada individu itu berbeda. Itu tadi. Jadi kalian kan sudah tahu ciri-ciri pubertasnya itu apa. Jadi kalian sudah tahu, oh saya itu sudah pubertas, oh saya itu belum pubertas. Untuk yang kedua, pertanyaannya Bu Leli tadi sudah ya. Apakah kalian sudah bisa menyebutkan perbedaan anak-anak dan pubertas? Coba Bu Leli ulangi lagi. Siapa? Lantip. Coba masa anak-anak laki-laki dengan pubertas laki-laki. Kalau pubertas pada laki-laki itu gimana? Coba Lantip. Kalau pubertas pada laki-laki tumbuh jakun. Masa anak-anak dulu. Masa anak-anak pada laki-laki ciri-cirinya Belum memiliki kumis. Belum tumbuh jakun, dada tidak membidang. belum mempunyai kumis. ya. Dada belum membidang. Terus kalau pubertas pada laki-laki? Mimpi basah. Ya. Mimpi basah. Terus pada fisiknya dia sudah? Pada fisiknya, pada badannya dia sudah? Itu apa? Dada membidang, Bu. Dada membidang. Ya, dada membidang. Tubuh kumis. Suara membesar. Suaranya membesar. Ya, bagus. Boleh kasih jempol buat Lantip, sudah memberikan jawaban yang bagus dan benar. Itu tadi untuk materi IPA. Selanjutnya, ya, apakah yang kalian ketahui tentang masyarakat yang sejahtera itu? Sejahtera itu bagaimana, Nak? Masyarakat bisa dikatakan sejahtera itu jika masyarakatnya satu, yang pertama itu sehat, yang kedua terpenuhinya kebutuhan ekonomi, yang ketiga saling menghormati ya, walaupun berbeda dalam keberagaman. Karena di Indonesia itu kalau kita tidak saling menghormati, menghargai, maka masyarakat akan tidak sejahtera. Terus yang keempat, itu masyarakat yang sejahtera itu, tadi yang pertama itu
sehat, yang kedua terpenuhnya kebutuhan ekonomi, yang ketiga itu saling menjaga dan menghargai perbedaan. Kenapa begitu Bu Lali? Kenapa? Karena kalau faktor-faktor itu tidak terpenuhi, maka masyarakatnya tidak sejahtera. Contoh, kalau misalnya tidak sehat, banyak sakit seperti sekarang ini ya, masyarakat terkena dampak COVID gini. Akhirnya kan mereka tidak sejahtera atau tidak bisa beraktivitas seperti biasa, tidak bisa bekerja karena harus isolasi, ya, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa berkepentingan kesana kesini keluar kota dibatasi, itu kan akhirnya menimbulkan masyarakat itu turun dari segi ekonominya, karena itu tidak sehat, karena faktor sehatnya itu. Contohnya itu. Terus selanjutnya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menyejahterakan hidup supaya berguna bagi bangsa dan negara? Coba, Agni, kamu sebagai pelajar, apa yang kalian lakukan untuk mensejahterakan hidup supaya kamu nanti berguna bagi bangsa dan negara? Belajar membiasakan apa Bu? Ya, nih diulangi nih. Apa yang kalian lakukan sebagai pelajar? Belajar dengan giat. Ya. Untuk mencerdaskan bangsa di hari kelak nanti. Ya, dengan mencerdaskan bangsa ya. Mengisi kemerdekaan, karena kalian sebagai pelajar berarti harus belajar giat. Kalian tentunya kan punya cita-cita untuk membangun ini kelak, membangun bangsa ini kelak, itu cita-citanya ya, ingin menjadi presiden, ingin menjadi ya pengusaha sukses, entrepreneur yang sukses ya. Maka untuk saat ini karena kalian sedang menjadi seorang pelajar, tugas kalian adalah menyerap ilmu sebanyak mungkin. Ilmu itu enggak dari Bu Leli saja, bisa ilmu dari lingkungan sekitar, dari sumber-sumber internet atau sumber-sumber ya dari rumah, karena pengalaman seorang tokoh ya. Itu adalah suatu pembelajaran. Jadi belajar itu tidak dari sekolah saja, Nak. Tapi kita juga harus belajar dimanapun berada. Selanjutnya, materi selanjutnya. Ini tadi sudah masyarakat sejahtera. Selanjutnya. Ini nanti pembelajaran 6. Tadi teks tadi sama dengan yang kemarin, kita masih bahas tentang teks non-fiksi. Dilanjutkan lagi, boleh dilanjutkan materinya. Selanjutnya, selanjutnya ini apa namanya, masih tentang teks non fiksi. Jadi bahasa Indonesia memang kalian apa namanya, mempelajari tentang teks non fiksi. Ya, setelah kalian membaca, kalian tentu dapat mengetahui informasi apa yang kalian dapatkan setelah membaca. Nanti kalian tulis di buku kalian secara mandiri. Secara mandiri nanti setelah apa namanya kalian tulis di buku kalian itu apa saja tadi judulnya dan isinya.
Dan untuk pembelajaran yang terakhir, PKN ini Bu Leli akan menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Pada pertemuan kemarin, Bu Leli sudah menjelaskan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kalau contohnya hak sebagai warga negara, contohnya apa nanti? Hak kita sebagai warga negara, contohnya apa? Devina, contohnya apa, Dev? Mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Mendapatkan Kedudukan hukum yang sama. ya, mendapatkan perlakuan hukum yang sama, mendapatkan pendidikan, yaitu contohnya hak sebagai warga negara. Hak mendapatkan atau hak memeluk agama itu sudah kalian pelajari dari pasal 27 ya. Hak berserikat, terus hak mendapatkan penghidupan yang layak, itu hak-hak sebagai warga negara. Terus kewajibannya sebagai warga negara adalah, coba sebutkan salah satu saja. Gilang, kewajiban sebagai warga negara. Membayar pajak tepat waktu. Gilang, ada di unmute. Ayo apa? Bu, jangan terlalu cepat, Bu Leli tidak dengar. Membayar pajak tepat waktu. Ya, bagus jawabannya Gilang. Membayar pajak tepat waktu. Itu kewajibannya. Menjaga ketertiban, ya. Kewajibannya itu. Terus kalau tanggung jawab ini, contohnya itu memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara atau menghargai perbedaan, atau menjaga keutuhan negara. Itu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ya, ini nanti untuk SPDP terakhir, nanti Bu Leli sesuai kelompoknya, yang kelompok 6 anak itu ya, nanti kalian secara berkelompok bekerja bersama. Bu Leli minta tolong kalian membuat sebuah poster atau reklame sederhana saja, dilengkapi dengan kata-kata yang berisi apa reklamenya? Berisi pesan supaya pelajar itu taat pada peraturan. Jadi kamu reklamenya nanti dengan teman-teman kalian bersama tim membuat bagaimana mengajak para pelajar itu untuk mematuhi aturan menjaga kebersihan sekolah. Ya, jadi nanti kamu kalimat posternya berupa ajakan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nanti kalian kerjakan bersama teman kalian, tentunya yang rumahnya terdekat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak ya. Bu Leli tunggu nanti tugasnya 1 minggu ke depan, posternya itu. Untuk apa namanya, kalau kalian ingin bertanya nanti ya setelah Bu Leli mengajar, Bu Leli akan jelaskan lagi gimana tugasnya ya. Karena ini untuk kebersihan sekolah itu memang merupakan tanggung jawab warga sekolah. Kalau bukan kalian yang menjaga, siapa lagi ya? Terus kenapa kok membuat reklame, Bu Leli? Karena dengan reklame itu kita berusaha memberikan informasi. Nanti reklame yang kamu buat itu bisa kamu pasang di pinggir jalan, namanya tempat-tempat yang strategis ya.
Tapi tentunya tidak boleh sembarangan kalau menempelkan reklame itu, karena kalau sembarangan nanti terkena aturan tata kota ya. Jadi contoh mungkin bisa kamu tempelkan di setiap sudut-sudut sekolah, atau untuk mungkin kalau di luar boleh di luar gerbang itu ya sekolah. Tapi untuk saat ini kita galakan dulu di lingkungan sekolah kita dulu. Jadi kita mengajak teman-teman kita dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Tapi karena kita masa pandemi, enggak apa-apa, posternya dibuat dulu, nanti kalau kita sudah belajar tatap muka, kita pasang reklame yang kalian buat ya. Jadi reklame itu nanti kalau poster itu termasuk reklame audio atau visual atau audio visual. Apa nak? Kalau poster itu termasuk reklame audio atau reklame visual atau reklame audio visual? Visual. Reklame visual. Reklame visual. Ya. Oke, pintar. Sip, Bu Leli kasih jempol. Anak-anak hebat semuanya ya. Bu Leli sudah menjelaskan yang kemarin, berarti kalian sudah ingat. Masih ingat materi yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi poster itu termasuk salah satu contoh reklame visual. Kenapa kok visual? Karena hanya bisa dilihat oleh mata, tapi tidak bisa, hanya bisa dilihat oleh penglihatan, tidak bisa didengar. Jadinya visual. Karena reklame itu dibagi menjadi 3. Reklame audio, reklame visual, reklame audio visual. Lanjut. Ya, ini nanti yang poster, langkah-langkah apa namanya, ciri-ciri poster ini nanti yang akan kamu buat. Tadi temanya sudah boleh dikasih tahu ya, temanya itu ajakan untuk menjaga kebersihan bagi warga sekolah. Tulisan pada poster itu hemat tapi padat makna, jadi sedikit saja tapi sudah menyampaikan bahwa apa isi dari gambar itu. Terus poster itu kalau lebih menarik itu harus disertai gambar. Gambarnya menarik, bersifat persuasif. Bersifat persuasif artinya apa? Nah, ada yang masih ingat? Poster itu harus bersifat persuasif itu, ada yang masih ingat? Persuasif itu berarti poster itu bersifat mengajak ya. Mengajak agar yang membacanya itu mengikuti apa yang sesuai dengan isi poster. Jangan lupa nanti diberi warna yang bagus, sebagus mungkin. Untuk tim atau kelompok yang posternya paling bagus, nanti Bu Leli akan beri apresiasi. Selanjutnya untuk langkah-langkah membuat poster, siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan, itu alatnya berupa apa? Kertas, boleh cat air, boleh krayon ya. Semaumu, sesuai kelompokmu. Jadi nanti dibahas dalam kelompok. Enak kita, teman-teman kita mau buatnya pakai apa? Pakai cat air atau pakai krayon gitu ya. Jadi nanti ketua kelompoknya nanti mendiskusikan dengan timnya ya. Yang kedua, kamu buat dulu sketsanya. Kalau buat sketsa berarti kamu gambar dulu pakai pensil yang boleh contohkan ada di buku kalian. Buat sketsa, setelah membuat sketsa jadi, lalu dilanjutkan lagi dengan setelah membuat sketsa, lalu menyempurnakan dengan cara apa? Dengan cara memberi warna, ya, menebali. Terus yang penting adalah kalimat posternya. Kalimat posternya harus ditulis.
Karena kalau gambar saja berarti bukan poster. Karena harus ada kalimat yang berupa ajakan. Yang terakhir gambar warna poster tadi kamu warnai sehingga bagus seperti yang ada di buku kalian. Ya, untuk hari ini materi kita sudah selesai. Jadi tugas kalian yang untuk di rumah, nanti untuk mandiri, nanti kalian sudah tadi mengisi. Dan untuk yang kerjasama dengan teman, tugasnya adalah membuat poster, boleh ditunggu 1 minggu ke depan. Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di-unmute dulu, Nak. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Tentu tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar dari rumah untuk anak-anak hebat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Untuk nanti evaluasi, boleh nanti share linknya di grup WhatsApp ya, dan materi yang Bu Leli ajarkan hari ini juga nanti Bu Leli akan sharekan di grup WhatsApp. Jadi nanti kalian boleh melihat materi dan evaluasinya. Demikianlah anak-anak untuk hari ini. Setelah kita belajar hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Dipimpin oleh Devina. Devina, dipimpin dulu doa untuk mengakhiri pembelajaran. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Devina yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, boleh ucapkan terima kasih kalian sudah bergabung dalam pembelajaran kelas virtual. Boleh harapkan untuk pertemuan besok kalian tetap belajar lewat virtual dengan semangat ya. Semangat ya anak-anak ya. Coba gimana semangatnya? Semangat. Tunjukkan semangat kalian. Semangat. Ya. Semangat, Bu. Semangat. Tetap Semangat, Bu. boleh ditunggu tugasnya hari ini Tentu tidak semangat. sesuai waktu, jangan ditunda-tunda. Karena kalau menunda-nunda nanti akan tertumpuk tugasnya menjadi banyak ya. Selamat belajar. Walaupun belajar dari rumah, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh japri Bu Leli. Bu Leli akhiri, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.